Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan pemrosesan paralel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu berkaitan tentang parallel programming model. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang parallel programming model pada bagian pertama, yaitu antara lain tentang share memory dan read memory. Pada bahasan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu bagian dari parallel programming model yang antara lain adalah message passing model, kemudian ada data parallel model, lalu ada order model. Order model di sini bisa dikatakan beragam, bermacam-macam, seperti gabungan dari model-model pemrograman yang sebelumnya, seperti model hybrid dan lain sebagainya. Kita awali pada message passing model. Model message passing ini terkait erat dengan arsitektur memori terdistribusi dari komputer paralel. Kita harus ingat bahwa komputer memori terdistribusi itu secara efektif merupakan kumpulan komputer yang dia terpisah. Model terdistribusi berarti kumpulan komputer yang terpisah. Masing-masing kumpulan masing-masing komputer tersebut disebut dengan node. Di mana node itu akan dihubungkan oleh beberapa kabel jaringan. Nah, tidak mungkin satu node itu akan membaca atau menulis langsung ke memori node yang lain tanpa adanya kabel jaringan tersebut. Jadi tidak ada konsep memori bersama di dalam distribusi memori, arsitektur memori terdistribusi yang diterapkan menggunakan, yang penerapannya menggunakan message passing model ini. Nah, menggunakan analogi kantor, misalkan saya menggambarkan atau menganalogikan sebuah kantor. Setiap pekerjaan itu berada pada di kantor terpisah dengan memiliki komputernya masing-masing atau memiliki papan tulis masing-masing yang tidak dapat dilihat oleh kantor yang lain atau oleh orang lain. Nah, tentu dalam pengertian ini semua variabel dalam model message passing ini itu akan bersifat privasi. Dia memiliki sifat yang privasi. Tidak ada variabel bersama. Dalam model ini, satu-satunya cara untuk mengkonsumsikan atau mengkomunikasikan informasi dengan tugas yang lain yang berada di kantor yang lain, itu dengan cara mengirimkan pesan antara satu kantor dengan kantor yang lainnya, di mana pesan tersebut itu berisi data yang akan ditransfer. Misalnya, di sini penggambarannya model message passing ini, yang diimplementasikan ke dalam distribusi memori, itu adalah nilai dari beberapa variabel. Nah, kemudian analogi yang lain mungkin bisa dianalogikan dengan pengiriman pesan semacam ini, bisa dianalogikan dengan menggunakan atau melakukan panggilan melalui telepon. Nah, kalau kita lihat di sini, the message passing model demonstrate the following characteristic. Jadi message passing, model pemrograman dengan message passing di sini, di situ dapat memiliki karakteristik yang dapat didemonstrasikan semacam ini. Kita lihat ya di situ. Jadi serangkaian tugas atau set task-nya, serangkaian tugasnya ini, dia menggunakan memori lokalnya sendiri. Ya, dia menggunakan di dalam memproses suatu tugas, dia menggunakan memori lokalnya tersendiri yang berada di dalam komputernya, di dalam satu node-nya itu. Ya, selama melakukan komputasi. Nah, jadi dimungkinkan di sini beberapa task itu dapat berada di tempat atau ditempatkan di mesin fisik yang sama. Kemudian task exchange. Nah, di situ tugas akan melakukan atau task itu akan melakukan pertukaran data melalui komunikasi, melalui jaringan network dengan mengirimkan dan menerima pesan. Data transfer, kemudian data transfernya ini biasanya membutuhkan
operasi kooperatif yang dilakukan oleh setiap prosesnya. Misalnya operasi pengiriman harus dia memiliki operasi terima yang cocok. Kalau kita lihat pada gambar di sini, bahwa di dalam mesin A, mesin B ini gambaran model dari distribusi memori yang terpisah. Ya. Mesin secara fisik itu terpisah. Mesin A ini anggaplah satu node, kemudian mesin B ini node kedua. Ya. Jadi dimungkinkan tugasnya itu dapat diproses di setiap mesinnya sendiri-sendiri dengan menggunakan memori terpisah, memorinya sendiri-sendiri. Akan tetapi ketika komputer tersebut akan melakukan komunikasi atau melakukan membutuhkan operasi kooperatif, maka dia harus melalui jaringan network. Message Passing Model implementasi. Jadi implementasi Message Passing Model atau MPI, ya, dari perspektif from a programming perspective, dari sudut pandang pemrograman atau ya pemrograman, implementasi dari model message passing ini itu biasanya terdiri dari kumpulan subrutin library, ya, subrutin library subrutin yang ditanamkan di dalam source code-nya. Jadi di sini model MPI ini programmer ini akan bertanggung jawab, benar-benar bertanggung jawab untuk menentukan model dari paralelismenya, ya, menentukan cara kerja paralelisme dari mesin tersebut. Nah, kemudian secara historis sejarahnya itu pustaka atau library MPI ini telah tersedia sejak tahun 1980. Nah, implementasinya pun ini sangat berbeda satu sama lainnya, ya, sehingga menyulitkan pemrogram atau programmer, ya, menyulitkan programmer di situ untuk mengembangkan aplikasi yang bersifat portable. Jadi meskipun di sini, library message passing atau library MPI ini sudah cukup lama diciptakan, tetapi programmer ini akan kesulitan di dalam mengembangkan aplikasi-aplikasi portable yang bersifat paralel. Hal ini dikarenakan memang implementasinya antara satu dengan yang lain untuk dalam komputasi pemrosesan ini berbeda-beda. Sehingga untuk pengembangan lebih lanjut dalam yang bersifat portable akan menyulitkan seorang programmer. Nah, kemudian di tahun 92, ya, MPI Forum, barulah di situ MPI Forum itu dibentuk dengan tujuan untuk membentuk sebuah antarmuka standar yang nantinya akan diimplementasikan di dalam message passing. Nah, MPI atau Message Passing Interface pada bagian pertama itu dirilis tahun 94. Nah, kemudian pada MPI 2 yang mungkin sudah kita pakai, yang saat ini kita pakai di dalam praktikum, itu kita dirilis tahun 96. Nah, Anda bisa lihat kedua spesifikasi dari MPI ini dapat dilihat di website berikut. Nah, kemudian masih di dalam implementasi Message Passing Model atau MPI. MPI saat ini itu menjadi standar industri yang sifatnya de facto, ya, untuk message passing. Ya. Jadi dia menghentikan hampir semua penerapan message passing lainnya yang digunakan untuk pekerjaan produksi. Sebagian besar, jika tidak semua platform itu komputasi paralel yang populer itu menawarkan setidaknya satu implementasi MPI, beberapa menawarkan implementasi penuh dari MPI 2. Nah, untuk arsitektur sendiri, untuk arsitektur memori bersama, ya, arsitektur share memory, ya, di situ implementasi MPI ini biasanya tidak menggunakan jaringan. Kalau share memory, karena di dalam satu node itu sudah ada bersifat share. Tidak menggunakan jaringan untuk komunikasi tugasnya.
Nah, sebaliknya mereka menggunakan memori bersama ya, untuk performance reason, alasan performansi. Karena memang ketika kita membutuhkan jaringan, tentu di dalam komunikasi suatu proses komputasi itu membutuhkan bandwidth yang besar, ya, jaringan yang luas dan bandwidth yang besar. Nah, kita lihat di gambar tersebut bahwa poin yang mendasar dalam model message passing ini antara lain yaitu pengirim, ya. Jadi pengirim sebuah pengirim mesin A, ya. Jadi pengirim itu akan memutuskan data apa yang akan dikomunikasikan dan mengirimkannya ke tujuan tertentu. Ya. Misalkan yaitu kita akan membuat panggilan telepon ke kantor lain. Itu analoginya. Kemudian di sini dengan di dalam message passing ini data yang dikomunikasikan sepenuhnya setelah pekerja tujuan itu memutuskan untuk menerima data, ya. Yang kedua, nah, jadi data itu sepenuhnya akan diterima ketika si tujuan itu benar-benar menerimanya. Artinya di sini apa? Bisa dianalogikan bahwa kantor tujuan itu dia menerima atau mengangkat telepon tadi, kalau kita analogikan. Jadi pertama, si pengirim kita menombol, ya, memencet telepon, membuat panggilan, ya, cara komunikasi datanya ya, membuat panggilan. Nah, apakah tujuan tersebut tujuannya itu mengangkat atau tidak? Kalau benar-benar komunikasi terjalin sepenuhnya, maka si tujuan tadi sudah dianalogikan bisa dia mengangkat telepon, berarti komunikasi akan terjalin. Lalu di sini di message passing ini tidak ada waktu istirahat. Ya. Jika seorang pekerja misalkan ya, jika seorang pekerja itu memutuskan bahwa mereka itu perlu menerima data, mereka menunggu di telepon hingga telepon tersebut berdering. Jika tidak pernah berdering, mereka akan menunggu selamanya. Jadi sifatnya di dalam message passing ini dia standby terus, standby. Anggapannya seorang pekerja itu ada telepon yang terus ditunggu selamanya. Dan itu harus aktif orang tersebut. Nah, kita lanjutkan. Itu tadi untuk bagian MPI atau message passing model. Nah, sekarang kita lanjutkan ke data paralel model. Model paralel data atau data paralel ini menunjukkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagian besar pekerjaan paralel itu berfokus pada bagaimana melakukan sebuah operasi dataset, kumpulan data. Nah, kumpulan data atau dataset itu biasanya diatur ke dalam struktur umum seperti array atau cube, model cube. Yang kedua, sekumpulan tugas itu bekerja secara kolektif atau set of task, ya. Kumpulan tugas ini bekerja secara efektif pada struktur data yang sama. Namun setiap tugasnya, ya, di situ dia bekerja pada partisi yang berbeda dari struktur data yang sama. Kemudian yang ketiga adalah tugas melakukan operasi yang sama pada partisi kerja mereka, misalkan tambahkan 4, misalkan ya, di setiap array-nya, ataupun tambahkan 3 di setiap array-nya, dan lain sebagainya. Tetapi pada model arsitektur memori atau share memory, itu semua tugas mungkin dia akan memiliki akses yang ke struktur datanya itu melalui memori global. Nah, pada arsitektur memori terdistribusi, ya, struktur data itu akan terpisahkan dan disimpan sebagai potongan-potongan kecil di memori lokal untuk setiap tugasnya. Jadi berbeda ya. Kalau dia di model terdistribusi di dalam data paralel model ini, berarti struktur datanya itu akan dipisahkan dan disimpan sebagai potongan-potongan kecil di memori lokal untuk setiap tugas. Setiap tugas itu struktur datanya itu dipisah untuk setiap tugasnya menjadi potongan-potongan kecil yang
disimpan di dalam memori lokalnya atau node-nya untuk yang terdistribusi. Sedangkan pada arsitektur share memory, semua tugas itu akan dimungkinkan dia memiliki akses ke struktur datanya secara bersamaan melalui memori global. Nah, ini yang perbedaan di dalam data paralel model. Nah, lalu di situ implementasi dari data paralel model ini, pemrograman dengan model data paralel ini biasanya dilakukan dengan menulis program dengan konstruksi data paralel. Nah, konstruksi ini dapat berupa panggilan ke pustaka subrutin paralel dan atau arahan kompilator yang dikenali dengan kompilator data paralel. Kita ambil contoh misalkan bahasa-bahasa yang mungkin pernah dipakai di dalam pemrosesan paralel ini, antara lain yaitu Fortran 90 dan 95. Ya, atau dikenal disingkat dengan F90, F95. Di mana ekstensi standar ISO-nya, ANSI-nya itu ke Fortran 77. Nah, di sini Fortran 90 ini dia berisi semua yang ada di Fortran 77. Ya, format kode sumbernya baru, penambahan set karakter, penambahan struktur program dan perintah, kemudian ada variable addition atau penambahan variabel, metode dan argumen, dan lain sebagainya. Banyak fitur-fitur yang ada di dalam Fortran. Nah, implementasi ini tersedia dalam model data paralel ini tersedia untuk platform paralel yang paling umum. Kemudian, High Performance Fortran, HPF, ya, implementasi dari data paralel model ini. HPF ini ekstensi ke Fortran 90 untuk mendukung pemrograman paralel data. Isinya apa di sini? Di dalam HPF ini, dia berisi semuanya di Fortran 90, kemudian arahan directive to tell compiler, ya, arahan untuk memberitahu compiler bagaimana mendistribusikan data yang ditambahkan, kemudian ada pernyataan yang dapat meningkatkan pengoptimalian kode, lalu di situ ada konstruksi paralel data yang ditambahkan, implementasi tersedia untuk platform paralel yang paling umum. Nah, di sini compiler directive ini memungkinkan programmer untuk menentukan distribusi dan penyelarasan data. Sedangkan implementasi Fortran itu tersedia untuk platform paralel yang paling umum. Nah, implementasi memori terdistribusi, ya, implementasi dari distribusi memori dari model data paralel ini biasanya dia meminta kompilator, ya, meminta kompilator untuk mengubah program menjadi kode standar dengan panggilan ke pustaka lewat pesan atau biasanya melalui MPI, ya, untuk mendistribusikan data ke semua proses. Jadi semua pengiriman pesan dilakukan tanpa terlihat oleh pemrogram. Nah, di sini ada task A1, task 2, task 3, task N sampai ke N. Nah, kita misalkan ini tugas A keluar, ya, tugas 2 keluar. Nah, ini proses seperti ini, proses dari mengeluarkan sebuah tugas ini, dia tanpa harus mengetahui programmer. Nah, kemudian apa yang disebut dengan other model? Jadi model pemrograman paralel lainnya, selain yang telah disebutkan sebelumnya, pasti ada dan akan terus berkembang seiring dengan dunia perangkat keras dan lunak komputer yang terus berubah. Nah, hanya ada tiga dari yang lebih umum, ya, tiga dari yang lebih umum yang disebutkan di sini dari model dari pemrograman ini, yaitu yang pertama adalah hibrid, ya, atau yang kedua adalah program tunggal, single program multiple data, jadi programnya tunggal dan tapi data yang diproses itu banyak. Kemudian ada multiple program multiple data. Nah, kalau hibrid di sini, dalam model hibrid ini, 2 atau lebih model pemrograman paralel itu akan digabungkan. Ya, model-model 2 atau lebih berarti kan kombinasi antara model data paralel, kemudian model thread, ya, itu akan digabungkan. Nah,
saat ini contoh umum dari model hybrid ini adalah kombinasi dari MPI dengan model treat. Yang ada saat ini adalah message passing model atau MPI dengan penggabungan model treat atau model share memory yang menggunakan OpenMP. Jadi kita perlu tahu di dalam penggunaan proses ini, ketika kita memproses sebuah paralel, pemrosesan paralel, maka apa arsitektur yang seperti apa yang akan dipakai? Kalau arsitekturnya itu terdistribusi, mungkin di sana pemrosesannya perlu dilakukan menggunakan MPI. Tetapi kalau hanya bersifat share memory, artinya di dalam satu node itu saja atau satu PC, satu komputer saja yang di mana tersedia akses memori global, maka perlu diterapkan di sana menggunakan OpenMP saja. Jadi model hybrid ini ada gabungan antara beberapa model ya, yang saat ini sudah ada, yaitu model MPI dan digabungkan dengan POSIX treat atau treat model. Contoh umum lain dari model hybrid ini adalah menggabungkan data paralel dengan message passing, seperti yang disebutkan dalam bagian model paralel sebelumnya. Nah, implementasi paralel di situ, implementasi paralel data pada Fortran 90 HPF. Nah, pada memori terdistribusi sebenarnya menggunakan message passing untuk mengirimkan data antar tugas secara transparan kepada programmer. Kemudian apa yang disebut dengan single program multiple data atau disingkat dengan SPMD. Single program multiple data. Jadi SPMD ini sebenarnya adalah model pemrograman tingkat tinggi yang dapat dibangun di atas kombinasi model pemrograman paralel yang disebutkan sebelumnya. Nah, single program atau satu program ini dijalankan oleh semua tugas, semua task itu secara bersamaan dan secara simultan. Nah, setiap saat task ini dapat menjalankan instruksi yang sama atau berbeda dalam program yang sama. Jadi di model SPMD ini dalam satu program itu task ini dapat menjalankan instruksi yang sama ataupun instruksi yang berbeda. Sedangkan program SPMD ini biasanya memiliki kode, memiliki logika yang diperlukan, yang diprogram ke dalamnya untuk ya di situ untuk memungkinkan tugas yang berbeda untuk bercabang atau hanya mengeksekusi secara bersyarat bagian-bagian dari program yang dirancang untuk dieksekusi. Artinya tugas tidak harus menjalankan seluruh program, mungkin hanya sebagian saja. Dan semua tugas ini mungkin menggunakan data yang berbeda. Ini untuk yang SPMD. Kemudian untuk yang program multiple data. Nah, di dalam program multiple data atau beberapa program beberapa data ya di sini, seperti SPMD, ya, MPMD ini sebenarnya adalah model pemrograman tingkat tinggi yang dapat dibangun di atas kombinasi model pemrograman paralel yang disebutkan sebelumnya. Nah, aplikasi dari MPMD itu biasanya memiliki beberapa file objek yang dapat dieksekusi atau dieksekusi programnya. Saat aplikasi dijalankan secara paralel, setiap tugas itu dapat menjalankan program yang sama atau berbeda seperti tugas lainnya. Nah, semua tugas itu mungkin menggunakan data yang berbeda. Nah, jadi kalau yang MPMD di sini semua tugas itu bisa menggunakan, dimungkinkan nah, itu dapat menggunakan data yang berbeda. Nah, mungkin cukup di sini pada bahasan kita model programming ini. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan materi yang berbeda. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di forum diskusi. Dan untuk hari ini, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.